Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video kedua kita kali ini dalam seri Roda Rasa Kopi Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang deskripsi sensoris atau sensory lexicon. Sekarang saya lagi sama Christian Batafor, Q-grader kita, dan kita lagi ada di Cold Mist Studio di Ubud. Dan kita habis belanja dari pasar, karena kita habis belanja bahan-bahan untuk merekayasa atau membuat ulang aroma dan rasa di Roda Rasa Kopi Indonesia. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita coba cari tahu dulu deh nih deskripsi sensoris atau sensory lexicon itu sebenarnya apa sih? Mungkin kamu bisa coba jelasin, Chris. Jadi sensory lexicon itu pada dasarnya adalah panduan untuk mencicipi rasa yang terdapat di dalam roda rasa kita. Jadi di situ kita akan jelasin bagaimana caranya mendapatkan rasa supaya kita pemahamannya sama. Jadi itu supaya kalau misalnya kita ngomongin apel, kayak kita benar-benar ngomongin maksudnya rasanya apel tuh teksturnya tuh yang seperti apa, yang rasa manis intensitasnya seperti apa, rasa asamnya seperti apa. Seperti itu bukan maksud lo? Iya betul, dan bagaimana cara kita mencicipi apelnya, kita akan kasih arahan di dalam leksikon tersebut. Jadi kita mencicip apel dengan cara yang sama dan menggunakan apel jenis tertentu. Jadi kita akan mulai langsung untuk kategori yang pertama di Roda Rasa, yaitu sayur hijau sama daun herbal. Untuk yang daun salam kita pilihnya nih daun salam yang segar, jadi bukan daun salam kering yang udah ada di botolan-botolan. Jadi untuk aromanya gimana kita caranya bisa tahu? Caranya gampang banget, tinggal kita robek aja, terus langsung cium. Ya, gampang banget ya? Iya. Terus kurang lebih juga intensitas dari apa yang kita dapetin ini yang akan kita temukan juga di kopi yang biasanya kita cium aromanya. Seperti itu. Oke. Dan untuk rasanya, apakah sama caranya? Kalau untuk rasanya kita robek-robek aja atau boleh iris-iris, masukin ke dalam gelas. Terus kita tumbuk sedikit, setelah itu langsung kita tuang air panas. Tuang air panasnya itu 90 ml, suhu 92 derajat Celcius. Dari sini tinggal dicicipin aja langsung. Ya dari sinilah kita jadi bisa ngebayangin aromanya seperti apa si daun salam yang biasanya kita maksud dalam kopi. Karena kan kita jarang punya pengalaman mencicipi daun salam. Selanjutnya kita akan coba daun jeruk. Oke. Daun jeruk ini perlu diapain? Kalau untuk aroma sama lagi sih, kita bisa memarkan seperti ini, atau bisa robek aja seperti ini, terus langsung dicium aja aromanya. Lebih Biasanya kalau dimemarkan dulu kita langsung cium dulu, itu lebih keluar sih. coba. Ya, lumayan sih. Oke, jadi untuk yang terakhir kita coba adalah timun. Untuk timun kita carinya tuh timun lokal. Kalau untuk aroma sih kita potong aja, kita gosok aja dikit. Oke, keluar busa-busanya seperti ini. Dan ini yang kita Ya. cium. Oke. Yang pertama kita mau coba adalah jeruk. Ada 4 jenis jeruk sebenarnya di Roda Rasa kita, tapi kita akan coba jeruk medannya ini aja. Untuk aroma dan rasanya kita menggunakan cara yang sama, jadi kayak kita mau peras jeruk aja, belah dulu menjadi 2, terus langsung kita peras aja. Ya, bisa kayak gini atau bisa pakai perasan. Udah gitu langsung dicium aromanya. Untuk aroma ini kan berasa banget bau khas jeruk, agak-agak belasem, orange gitu. Terus langsung dicicipin juga buat rasanya. Jadi kalau jeruk Medan tuh lebih cenderung ke manis daripada ke kecut-kecut jeruk. Oke, kemudian kita akan coba apel. Kita akan langsung bandingin 2 aja ya, sekaligus. Satu apel merah, satu lagi apel Malang. Jadi caranya tinggal dipotong aja kan?
Jadi pokoknya kita makan aja, cuman kalau bisa sedekat mungkin ke kulitnya, cuman tanpa Kulitnya. Ya. Kenapa ya? Kan terkadang dekat-dekat kulit tuh Paling mana? aromanya lebih kuat. Oke, sekarang kita bandingin sama yang Malang. Menurut aku nih yang paling menyenangkan sih kalau misalnya kita tuh bisa melakukan sensory lexicon ini ngebanding-bandingin Betul, sekaligus betul. side by Ya. side. Kalau apel merah tuh cenderung manis, mouthfeel-nya di mulut juga lebih round gitu. Apel Malang tuh cenderung asamnya sedikit lebih tinggi dibandingkan manisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke mangga. Mangga itu kita carinya mangga harum manis. Oke, dan caranya tuh tinggal dipotong. Ya. Potong, makan, cium, kayak gitu aja. Ya. Sekarang sembari lu motong nih, pas lu dulu belajar kopi pertama kali, Iya. itu lu gimana caranya lu untuk mempelajari aroma-aroma sama rasa di dalam kopi yang berbeda sebelum lu masuk ke kelas Q grading? Dulu sih saya hanya apa ya, ngikut-ngikutin orang aja, cupping barang. Orang bilang ini, orang bilang rasanya, bilang Iya. feel itu sebelah mana. Jadi benar-benar cuma nginget pengalaman aja gitu. Berapa lama kira-kira sampai lu bisa bilang lu confident dengan palet lu sama kosakata lu? Kalau confidence sih pada saat waktu itu gue belajar mencicip itu sebelum gue jadi grader ya. Hitungan sebulan asal karena gue kerja di industri kopi kan, karena setiap hari gue nyicip kopi ya, hitungan sebulan gue udah tumbuh confident gue. Cuman confident gue itu hanya sebatas di ruang lingkup kerja gue aja, karena referensi gue tuh orang-orang di sekitar gue yang sama-sama nyicip bareng gitu. Kayak gitu. Aroma khas mangga yang nggak terlalu fermented gitu, cuman manis banget. Tapi menurut lu udah pas belum manisnya? Udah ya. Jadi masih ada asam dikit juga ya? Ya, asamnya cenderung Ya, seperti jeruk. ya. Oke, terakhir untuk di kategori buah-buahan kita akan coba anggur merah. Untuk aromanya ini. Terus setelah itu kita tumbuk aja. Oke. Aromanya lebih tercium gitu. Ya, Terus dikocok-kocok aja sedikit. supaya lebih keren. Langsung cium aja, jadi langsung keluar Iya. banget. Jadi ini kita nggak kupas kulitnya untuk yang anggur merah. Rasa kita bisa langsung makan aja. Ini masih manis juga ya? Iya, langsung. Enak. Manis banget. Sekarang kita masuk ke kategori gula. Yang mau kita coba pertama adalah gula aren. Prosesnya biasanya dibakar pakai bambu. Bener. Oke, untuk caranya Simpel banget. Untuk aromanya bisa langsung dicium. Setelah dipotong cium aja dikit. ya Baunya kayak khas sekali kan. Khas bau. aren nira gitu. Ada sedikit smoky. Iya sih. Kayak karamel gitu. Ya, Terus untuk rasanya kita bisa tinggal potong dan cicip aja. tinggal potong aja. Ya, very easy. Gampang. Dimut. Jadi dia nggak hanya manis tapi ada asamnya juga sedikit. Sekarang kita akan coba 3 jenis coklat sekaligus. Kita akan coba untuk coklat susunya kita pakai Cadbury milk chocolate, atau enggak kalian juga bisa pakai coki-coki.
Untuk coklat hitamnya kita pakai Silver Queen yang dark chocolate. Sama untuk coklat bubuknya kita pakai Van Houten cocoa powder. Nah, untuk aromanya tuh tinggal kalian ambil aja coklat batangannya ini, terus kalian bisa langsung taruh di gelas. Terus setelah taruh di gelas, tinggal ditutupin aja. Yep. Jadi untuk cocoa powdernya ini kita maunya yang tidak diseduh. Ya. Langsung cium aja perbedaannya. Jadi ini kegunaannya tuh dikasih tutup tuh untuk supaya bantu merangkap aromanya juga. Betul. Iya. Ya. Kalau coklat susu tuh sedikit ada aroma khas mentega ya, khas mentega, bau khas susunya juga kerasa gitu. Kalau dark coklat cenderung lebih aromanya tidak terlalu kuat gitu, cuman ada bau-bau coklat pahit gitu ya. Iya. Kalau ini malah dia aromanya tidak terlalu pahit, cuman tidak ada creamy sama sekali. Lebih benar-benar Ya, berasa kering. Ya betul, terkesannya sangat kering. Langsung di Ya, jadi kita mau cari konsistensinya kayak gini. nampak kental. Yap. Pahit banget. Pahit sekali kan. Pahit sekali, cuman dia tidak terlalu toasty gitu. Terus aftertaste-nya juga ada pahit yang tinggal gitu. Ya, yang tinggalnya juga lumayan lama. Betul. Terus bisa lanjut ke dark Oke. Oke. Ini untuk dark coklat. Untuk dark coklat kita benar-benar cuma mau makan coklatnya aja. Betul. Jadi kita nggak cari kacangnya sebenarnya. coklat. Abaikan saja kacang. Di mulut aja. Rasa lebih manis. Nah, habis makan ini, coba ini. Terkesan manis sekali. Tapi ini ada aroma khas kakaonya ya. Ya kan? Seperti nips gitu. Cuma masih belum terlalu berasa aroma fermentasinya juga nggak sih? Ya betul. Cuman lebih dapat di sini. Iya. Aroma fermentasinya. Fermentasi coklat. Ini jadi kebayang coklatnya segini, ini ada susunya jadi perbedaannya terasa. Enak. Ini untuk aroma, untuk rasa green bean basah. Jadi untuk rasa green bean basah kita pakai edamame yang masih mentah. Terus langsung dimakan. Bijinya. Dimakan bijinya. Inilah yang kita temukan kalau green bean basah atau yang moisture content-nya tinggi. Iya. Intens nggak kalau di kopi? Tidak seintens ini. Tidak seintens ini. Soalnya ini kayak semakin dimakan semakin pahit gitu rasanya. Betul. Kopi jamuran kita pakai apa nih? Kita pakai jamur kuping. Khas banget blowing. Dan caranya kita ambil bagian pangkalnya, bukan daunnya, pangkalnya. Terus kita robek, terus kita cium. Iya. Ini cuma aromanya doang ya? Ya. Ya. Cenderung kayak lemari tua. Karet terbakar. Kita pakai abu rokok. Langsung ambil aja asbak yang udah isinya udah banyak abu rokoknya. Ya. Caranya gampang banget. Kita
kita isi air aja, air suhu normal, jangan terlalu banyak, kira-kira aja. Langsung cium harum ya. Kalau perokok mengalami sih kayak asbak yang udah penuh rokok, terus di pas bersihinnya tuh Baunya pas sama, nyucinya ya, bau baunya- karet terbakar. iya, betul. Yang terakhir kita mau coba adalah aroma dari karung goni. Kita pakai beras curah Ya, jadi jangan pakai beras yang ya, jangan pakai terlalu pandan bersih. wangi atau gimana. Jadi pakai aja beras yang paling murah. Terus caranya kita masukin ke gelas kayak tadi, kasih tutup, aduk sedikit, terus kita cium aja langsung. Yap. Karena biasanya bau karung goni yang kita temukan itu kan lebih kering gitu. Soalnya bau karung Iya. goni masih ada manis-manisnya dikit. Itu biasanya. Oke, jadi sekian percobaan sensori leksikon kita hari ini. Semuanya ini kalian bisa download di Roda Rasa Kopi Indonesia, aplikasi yang bisa yang ada untuk Apple sama Android juga, bisa kalian mulai download. Dan ini adalah video seri Roda Rasa Kopi Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ngomongin tentang aromatic kits kita. Oke, sampai jumpa lagi.